Hai guys, ketemu lagi sama saya Ucayeno di ETI Indonesia. Teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi sama saya dan Mas Didin. Kita lagi ngopi. Halo. Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat, tetap semangat juga melestarikan pusaka-pusaka Nusantara. Ini adalah channel tentang budaya, channel di mana kita menggosipkan pusaka-pusaka Nusantara, Mas ya. Nah, mungkin di video sebelumnya teman-teman udah pernah nonton video kita. Kita lagi santai sambil ngopi. Budaya ngopi ini adalah budaya yang menarik. Sambil ngopi kita melepas beban kehidupan. Nah, sambil ngopi ini saya mau ajak Mas Didin untuk menerawang sedikit tentang beberapa pusaka yang kita akan review, guys. Karena kita tahu bahwa pusaka-pusaka Nusantara itu tidak pernah terlepas dari hal yang spiritual. Selain daripada dapur pamor pakem, kita akan dihadapkan dengan beberapa pengalaman spiritual, Mas ya. Iya. Jadi ada waktu juga dalam hidup saya, pusaka itu ketika saya bawa dalam meditasi, Mas, itu energinya tuh benar-benar kayak merambat ke seluruh tubuh gitu. Ya itu benar. Ya, jadi itu memang nggak bisa dipisahkan dengan pusaka Nusantara. Tapi kalau istilahnya apa senjata-senjata souvenir kita nggak akan bisa merasakan seperti itu. Iya. Karena memang pusaka yang dibuat orang zaman dulu itu pasti mempunyai tuah yang dihembuskan oleh alam semesta, yang dicipta dari doa dan karsa empu yang Iya, Bro. luar biasa pada waktu yang lalu. Mungkin bisa saya tambahkan lagi. Silakan, Bro. Jadi keris-keris yang sepuh itu ada 3 energi. Jadi pertama energi dari bahan bakunya keris, Oke, jadi energi alam ya. energi alam. Oke. Kedua, empu-empu itu melakukan tirakat Ya. 40 hari, 100 hari Ya. untuk pembuatan keris. Nah, Sudah ada 2 energi yang ada 2 masuk. energi. Nah. Nah, ketiga, empu-empu itu selalu mencari sesuatu sing gaib yang bisa menyelesaikan dari wadahnya keris. Itu kayak sedang koper, terus tombak Kiai Pleret itu loh. Jadi Oke. emang empu-empu itu emang luar biasa sekali. Jadi empu zaman dulu itu membuat segala sesuatu bukan tanpa maksud dan tujuan. Iya, benar. Pasti punya manfaat buat siapapun yang memegangnya, guys. Untuk anak cucu, Bro. Untuk anak cucu. Iya kan? Iya. Dan sampai hari ini itu sebabnya kenapa kok kita buat video etik Indonesia ini salah satunya supaya budaya Tosan Aji, budaya peninggalan-peninggalan senjata tradisional Nusantara itu tidak hilang dimakan waktu. Betul. Dan juga kalau kita bicara tentang pusaka, teman-teman, kita akan selalu dihadapkan dengan yang namanya stigma daripada masyarakat, Mas ya. Iya, benar. Baik itu, wah pusaka itu dianggap sesuatu hal yang Sirik, dan Musyrik dan juga. macam-macam. Bahkan kita berapa waktu yang lalu kita lagi viral, Mas, di media sosial yang apa itu, Bro? seorang yang menginjak-injak keris dan digerindo-gerindo itu. Nah, itu, Bro. Sedih rasanya. Sedih ya. Dan beberapa waktu kemudian orangnya meninggal, Mas. Ya, belum tahu. Ada beritanya, tapi beberapa tahun kemudian ya. Tapi itu diviralkan kembali seolah-olah kejadiannya seperti baru-baru aja. Tapi apapun itu, kita sudah selayaknya untuk kita melihat pusaka itu bukan dari hal yang sifatnya syirik dan sebagaimana yang banyak dianggapan orang. Tapi kita lihat pusaka adalah warisan budaya, warisan dari leluhur kita, yang mana orang zaman dulu itu membuat sesuatu itu dengan maksud dan tujuan yang mulia sebenarnya. Bayangkan suatu negara tanpa persenjataan, Mas. Pasti negara itu akan banyak sekali diganggu oleh negara-negara lain kan gitu ya. Nah, pusaka adalah persenjataan orang zaman dulu untuk menjaga keseimbangan alam, menjaga keluarga, menjaga tradisi, menjaga agama. Jadi fungsi pusaka itu pada eranya itu sangat penting, guys, di dalam kehidupan. Bahkan hari ini kalau Indonesia kita tidak ada persenjataan ya habislah kita. Betul. Nah, ada masanya di mana persenjataan kita itu dilucuti, Mas, sama waktu itu penjajah atau apa, dengan cara salah satunya diadu domba melalui agama juga. Ya. Akhirnya orang-orang takut untuk merawat pusaka, dibuanglah ke sungai-sungai. Orang-orang nggak punya senjata, akhirnya perangnya pakai bambu runcing. Tombaknya udah dibuangin ke kali semua. Kan repot itu ya. Oke guys, jadi saya mau review pusaka yang
saya dihibahi sama seorang senior, seorang guru spiritual saya. Ini pusaka yang menurut saya cukup luar biasa. Saya pengen untuk Mas Didin review secara spiritualnya, karena Mas Didin ini punya kemampuan untuk bisa melihat residu masa lalu daripada benda-benda dan tempat-tempat dan juga pusaka. Nah, dari situ kita nanti akan cocokkan dengan dapur pamor pakem. Sesuai nggak dengan apa yang Mas Didin ini lihat? Kita sesuaikan dengan dapur pamor pakemnya. Apakah ada kesetaraan, ada kecocokan? Kalau kecocokan berarti benar. Tapi kalau nggak cocok, mungkin Mas Didin mengada-ada sedikit. Nah, kita buktikan ya, teman-teman ya. Karena nggak ada yang absolut, Mas ya. Nggak ada yang absolut. Nggak ada absolut. Semuanya itu adalah dari Sang Pencipta. Iya. Oke, Mas, silakan Mas. Sigo ya. Wah, baru kebuka dikit aja udah auranya Keluar. keluar. Dari minggu kemarin tuh, Ya, auranya kayaknya lebih besar ini tuh. ya. Nah, saya nggak tahu ini jenis keris apa, tapi sepintas waktu aku pertama kali buka dikit udah auranya udah Ya. keluar. Udah ini ya, nyerang ya. Katanya si Bang Ari nyondok lah. Nyondok. Ya, ini baru-baru namanya benar-benar keris ini. Kita coba dulu guys. Silakan Mas. Bismillah. Ini kalau nggak salah fungsinya dari sepintas saya lihat itu multifungsi kok, untuk menjaga rumah. Terus misalkan ada energi-energi negatif yang menyerang pribadi atau rumah atau keluarga, ini yang anggaplah semacam kayak kodam atau pendamping yang pemilik keris ini. Oke. Jadi ini juga bisa mengangkat derajat juga, termasuk soal aura ini lebih cenderung ke warna-warna kuning-kuning agak-agak itu Bu, agak-agak biru Bu. Oke. Kalau aura Apa artinya Mas kalau warnanya kuning agak biruan? kuning itu keagungan Bu. Oke. Kemuliaan ya. Kemuliaan, Oke. keagungan. Jadi untuk derajat ini emang cocok untuk dipegang seseorang gitu. Nah, terus aura yang selanjutnya itu emang bisa menetralkan atau menenteramkan suatu tempat. Oke. Jadi misalkan dibawa ke rumah-rumah yang banyak aura-aura negatif, ini bisa menetralkan energi-energi negatif juga. Nah, kalau dilihat dari ini ya Mas, dari penglihatannya ada nggak era zamannya Mas? Kayaknya terakhir dipegang sama semacam kayak resi-resi gitu. Oke. Resi kerajaan atau resi-resi ini Mas, era-era keraton-keraton sekarang? Kerajaan kan. Penggambarannya gimana Mas? Jadi yang terakhir aku lihat itu sepintas macam kayak resi-resi yang pakai kain-kain yang putih atau apa gitu. Oke. Mungkin Hindu mungkin atau Hindu mungkin ya. Oke. Gitu Bu. Oke guys, jadi Mas Didin tadi udah sedikit mengulas dari pandangan spiritualnya. Saya akan nge-review teman-teman dari dapur pamor pakemnya ya Mas ya. Bisa ini Mas, sorry ya. Oke guys, ini adalah keris yang namanya keris dapur Nogo Siluman guys. Jadi Nogo Siluman itu adalah memang secara dapurnya adalah keris yang fungsinya untuk perlindungan diri secara spiritual Mas. Jadi cocok dengan apa yang Mas Didin tadi bilang. Kalau Mas Didin tadi bilang pusaka ini bisa melindungi
pemiliknya dari gangguan gaib ya. Jadi memang keris Nogo Siluman itu memang mempunyai satu fungsi untuk pemegangnya atau rumah di mana tempat itu pusaka ini ditaruh akan mendapat perlindungan secara spiritual. Ya. Karena di dalam kehidupan kita ini memang gangguan itu bukan hanya dari fisik mas ya. Ya, betul. Gangguan itu juga bisa dari hal yang kita nggak kelihatan. Baik itu dari tempat di mana kita tinggal, makanya ada rumah-rumah baru yang kita nggak tahu sejarah rumahnya itu seperti apa, tiba-tiba banyak gangguan. Itu karena residu masa lalu tempat itu mempunyai sejarah. Ya. Nah, keris Nogo Siluman ini dipercaya teman-teman untuk bisa menetralisir energi-energi negatif. Nah, itu cocok dengan pandangan dari spiritualnya Mas Didin. Nah, ini udah satu hal yang match gitu ya. Nah, dari pamornya ini adalah pamor Mijitimun guys. Di tengahnya ini pamor Mijitimun memang adalah pamor untuk kederajatan atau juga kepeningkatan daripada kehidupan seseorang. Jadi makanya Mijitimun itu selalu naik ke atas. Nah, itu sebenarnya adalah penggambaran pamor di mana doa daripada sang empu dulu supaya orang-orang yang memegang pusaka ini kehidupannya itu akan lebih baik dan lebih baik dan lebih baik dan terus bersambung menuju kesempurnaan. Jadi tanpa nama Mas Didin ini nggak ngerti pusaka ya mas ya? Nggak tahu. Nggak ngerti pusaka, nggak ngerti dapurnya apa, pamornya apa, pakemnya apa, nggak tahu. Tapi dalam pandangan spiritual itu bisa ada kecocokan. Itu yang menarik daripada pusaka ini. Dan cocok dengan yang tadi dibilang Mas Didin, dapurnya udah memang fungsinya untuk perlindungan secara spiritual, tapi pamornya juga cocok bahwa ini berfungsi untuk orang yang pemegangnya itu bisa mendapat kehidupan yang lebih baik setiap hari. Ya. Dan kalau dilihat dari pandangan Mas Didin tadi ada eranya mas ya. Eranya itu lebih ke arah era kerajaan lama ya. Kerajaan lama. Nah ini kalau kita lihat dari besinya guys, ini memang masuk dalam besi Majapahit. Jadi besi-besi era Majapahitan, besi-besi yang sangat ini kalau orang bilang lempung, besinya padat banget dan kita bisa simpulkan ini memang eranya memang era Mataram awal atau akhir-akhir Majapahit mas. Jadi masih masuk di dalam tangguh dan pakemnya secara penglihatannya. Jadi ini yang menarik nih dari kita melihat pusaka bukan hanya dari sisi fisik, tapi kita juga melihat pusaka dari sisi esoterisnya. Betul. Nah kalau kita bisa mengulas ini dalam satu kesatuan, maka pusaka ini menjadi suatu keseimbangan, kelengkapan di dalam kehidupan kita. Ini keren banget guys. Nanti Mas Didi akan buat video detailnya mas ya, tentang pusaka ini. Oke guys, itu aja kita ulas pusaka Nogo Siluman. Thank you udah nonton video-video kita. Thank you mas udah membantu kita untuk mengulas pusaka Nusantara yang begitu menarik, begitu beragam, begitu penuh dengan misteri. Tapi itulah Indonesia, penuh dengan kekayaan yang luar biasa. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam budaya. Benar berarti ya? Bener dong. Mantap dong.